Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi ke-13 ya, tentang restorasi dari citra di dalam domain spasial. Bagian kedua ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ini pengampunnya untuk capaian pembelajarannya dan indikatornya bisa kalian lihat sendiri pada materi yang sudah saya bagikan. Nah, untuk bagian kedua kali ini kita akan bahas restorasi citra pada domain spasial, yaitu dengan adaptive filtering dan adaptive median filtering. Ya, adaptive filter, local noise reduction filter. Ini merupakan filter yang memperhatikan karakteristik statistika lokal area dari titik yang akan difilter. Ukuran statistik yang digunakan adalah mean dan variance. Mean merupakan ukuran rata-rata keabuan dari citra. Variance ini merupakan ukuran kekontrasan sebuah citra. Filter ini menggunakan parameter pengukuran yang pertama ada G ya di sini. Nilai G ini merupakan nilai Gray level dari citra bernoise pada titik XY. Ya. Oke, kemudian ada juga yang variance dari noise. Ini variance dari noise yang ditambahkan pada citra aslinya. Kemudian di sini ada parameter local mean dari pixel-pixel di image di bawah jendela filter dan local variance dari pixel-pixel sub image. Kemudian sifat dari filter ini jika variance dari noise ini sama dengan 0, ini filter akan mengembalikan nilai G pada koordinat XY ya, GXY. Dalam hal ini, nilai GXY ini sama dengan nilai FXY. Kemudian, jika lokal variance relatif lebih tinggi dari variance dari noise, maka filter akan memberikan suatu nilai yang mendekati nilai G. Suatu lokal variance yang tinggi ini menggambarkan daerah di objek. Kemudian, jika kedua varian sama, filter akan memberikan nilai rata-rata pixel di subimage di bawah jendela filter. Ya, rumus bila variance dari noise lebih kecil atau sama dengan local variance, maka f aksen x-nya ini sama dengan Gray level di GX itu ya, dikurangi rasio dari variance noise dengan local variance dikalikan ini ya, Gray level pada GXY ini dikurangi dengan local mean. Tetapi jika variance dari noise nilainya lebih besar daripada local variance, maka besaran rasio variance noise dan local variance ini sama dengan 1. Jadi Jadi bagian ininya saja yang sama dengan 1. Rumus yang lain sama ya. Oke, ini contohnya. Di sini ada image ukuran 5x5 dengan filter ukuran 3x3 dan variance dari noise sama dengan 5. Sebelah kiri merupakan setelah input. Pertama, kita harus lihat atau kita harus mencari local mean-nya. Itu di sini ada 5, 6, 5, 9, 10 dan seterusnya hingga 10 ya. Kemudian dibagi 9. Jadi local mean-nya adalah 6. Kemudian kita hitung juga local variance-nya dengan cara yang pernah diajarkan di pertemuan sebelumnya ya. 5 dikurangi 6, ini dikuadratkan, ditambah 6, dikurangi 6, sini ya, hasilnya dikuadratkan, dan seterusnya. Hingga yang terakhir 10, kurangi 6, hasilnya dikuadratkan, kemudian total dari itu semua bagi 9. Jadi hasilnya 8. Oke, setelah kita mendapatkan local mean dan local varian, kemudian kita hitung berapa F-nya.
Kita lihat ya, kita bandingkan dulu. Untuk lokal variance dan variance dari noise, ini lebih besar lokal variance. Ini ya, masuk yang aturan atau rumus pertama. Jadi ini GXY 10 ini ya. 10 ini dikurangi rasio dari variance-nya noise 5 dengan local variance 8 dikalikan GXY-nya 10 dikurangi local mean dikurangi local mean 6 ini sampai ke sini. Hasilnya sama dengan 10 dikurangi 2,5. Kita lihat 7,5 ya, kita bulatkan jadi 8. Jadi seperti itu ya caranya. Ini untuk implementasi adaptive filter di MATLAB. Nanti kita coba ya. Kemudian adaptive median filter. Nah, di sini median filter menunjukkan hasil yang bagus pada impulse noise selama PA dan PB-nya ini tidak terlalu besar. Itu kurang dari 0,2. Adaptive median filter ini dapat menangani impulse noise yang probabilitasnya lebih besar. Keuntungan lainnya, filter ini dapat mencari detail yang tertutupi saat terjadi penghalusan pada non-impulse noise. Kemudian adaptive median filter ini bekerja di bawah suatu window ketetanggaan S. Ya. Tapi tidak seperti filter sebelumnya. Adaptive median filter ini dapat merubah atau meningkatkan ya di sini ukuran filter S selama proses filtering berjalan. Variabel-variabel pada adaptive median filter antara lain di sini ada Z-min ya, merupakan nilai gray level minimum dalam jendela ketetanggaan S ya di sini. Kemudian Z-max ini merupakan nilai gray level maksimum dalam jendela ketetanggaan S. Kemudian Z-mat ini merupakan median dari gray level dalam S ini ya. Kemudian ZXY ini merupakan gray level pada koordinat XY. S-max ini merupakan nilai maksimum dari ukuran filter S. Nah, algoritma dari adaptive median filter ini dibagi dalam 2 level, yaitu ada level A dan level B. Yang pertama kita lihat di level A, kita hitung. Kita masukkan ke variabel A1 ya. Ini Z median, ini ya. Dikurangi dengan Z minimum. Kemudian A2-nya, ini Z median, dikurangi Z maksimum. Kemudian, jika A1 lebih besar dari 0 dan A2 lebih kecil dari 0, maka kita langsung ke level B. Di sini. Tetapi, bila A1 lebih kecil sama dengan 0 dan A2-nya lebih besar sama dengan 0, maka ini tingkatkan ukuran filter atau window. Kemudian jika ukuran window atau ukuran filternya ini sudah, maaf, ini bila masih lebih kecil atau sama dengan S max, ini maka kita ulangi level A. Kemudian kita hitung lagi A1, A2-nya, kita cek rule-nya ya, bila memenuhi syarat ini, kita ke level B, bila tidak maka kita besarkan lagi ukuran window-nya, begitu seterusnya ya. Tapi jika ukuran S-nya sudah lebih besar dari S-max, maka nilai GXY-nya ini sama dengan nilai ZXY. Jadi nilainya tetap ya. Kemudian kita lihat di level B. Pertama kita hitung B1. B1 ini dari ZXY dikurangi Z minimumnya. Kemudian kita lihat, kita hitung B2. Ini ZXY dikurangi Z maksimalnya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Apabila B1-nya lebih besar dari 0 dan B2-nya lebih kecil dari 0, maka BXY
Ini nilainya adalah sama dengan ZXC. Tetapi bila tidak seperti ini ya, atau bila B1-nya lebih kecil sama dengan 0, atau B2-nya lebih besar sama dengan 0, maka kita pakai yang bawah. Nilai GXC sama dengan nilai Z mediannya. Oke. Ini contoh filtering dengan filter dengan ukuran awalnya 3x3 dan ukuran maksimalnya nanti 5x5 ya di sini. Citra inputnya berupa citra dengan ukuran 5x5 di sini. Oke, kita lihat lagi. Z max-nya berapa? Dari 9 pixel ini, Z max-nya kita ketahui 10, Z minimumnya 1 ya, dan Z mediannya 6, dan untuk Z XC-nya yaitu ini, 10. Dan kita cek di level A. Kita lihat A1. A1 Z median dikurangi Z min. Mediannya 6 dikurangi Z min 1 sama dengan 5. Dan kita lihat A2-nya. A2 sini Z median kurangi Z max. Z median dikurangi Z max. Itu negatif 4. Kita cek. Apakah A1 lebih besar dari 0 dan A2 lebih kecil dari 0? A1 lebih besar dari 0 ya. Oke, A1-nya 5. Dan A2-nya lebih kecil dari 0. Ya, ini memenuhi syarat ya. Maka kita langsung ke level B. Kita hitung B1, kita lihat ya B1, ZXC kurangi Z min. ZXC-nya 10, dikurangi Z min-nya 1, jadi B1-nya 9. Kemudian B2, ini ZXC dikurangi Z max. Z-nya 10, kurangi Z max-nya 10, sama dengan 0. Kita lihat ukurannya, apakah B1 lebih besar dari 0 dan B2 lebih kecil dari 0. B1 lebih besar dari 0, tapi B2-nya sama dengan 0. Maka di sini GX-nya 6 ya. Oke. Nanti mungkin bisa kalian teruskan, kalian coba di sini. Ini contoh penggunaan adaptive median filter. Implementasi di MATLAB-nya. Kita coba ya di MATLAB. Oh, kemudian pakai gambar ini, kemudian I2-nya sama dengan I noise. Dari gambar I kita kasih noise pulse, kita kasih salt and pepper aja, salt and pepper. Oke, yang kita pakai yang adaptive median. Ya, itu kita gunakan ukuran awal 3 kali ukuran ini ya, maksudnya ukuran filternya awalnya 3x3 dan S max-nya 7. Kita coba jalankan. Oke, ini outputnya ya. Oke, seperti ini. Jadi untuk source code-nya akan saya bagi. Kemudian kalian bisa coba-coba sendiri, kalian ubah parameter-parameternya di sini. Berubah juga ini noise-nya. Untuk noise bisa pakai salt and pepper, Gaussian, lokal varian, atau salt saja. Ya, kalian coba-coba ya. Oke, pertemuan kali ini saya kira cukup ya. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke
forum di Editab atau dapat juga diajukan pada komen di video ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.